Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terutama ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, ada pergumulan dalam hidup. Jangan pernah takut karena Tuhan senantiasa akan menolongmu. Dan ini sebuah kesaksian yang besar ketika engkau berjumpa dengan pertolongan Tuhan. Soul Seeker, aku mau berbicara tentang deklarasi pengakuan iman menjadi sebuah kesaksian yang sah dan mutlak. Artinya apa? Artinya kita bersaksi apa adanya, sebuah kejujuran, dan di situ Tuhan mengurapi, Roh Kudus mengurapi karena sebuah kesaksian yang jujur. Aku rindu untuk kita berdoa lebih dulu supaya kita mendapat berkat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu sehingga kami mendapat penglihatan yang indah dari kitab suci yang ada. Sebab di dalam kitab suci kami membaca perkataan-perkataan Tuhan yang agung, yang Tuhan izinkan ditulis di dalam Alkitab, yang dinafaskan oleh Allah. Dan kami percaya kegunaannya adalah untuk mengajar, menegur dosa, memperbaiki kelakuan, dan untuk membuat orang-orang yang takut akan Tuhan hidup di dalam kesalehan hidup yang sejati. Maka kami memohon, berikanlah firman-Mu kepada setiap kami, supaya kami mendapat berkat, dan bahkan hamba-Mu ini yang membawakan firman juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan, pimpin setiap orang-orang yang kudus, yang dikuduskan di dalam darah Kristus, yang hari ini ada bersama di tayangan Think of Soul Channel, supaya Tuhan memimpin, Tuhan menguduskan untuk menerima firman, agar kami mendapat berkat. Kami mohon Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Soul Seeker, aku akan bacakan lebih dulu dari 1 Timotius 6 ayat 11-16. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan dan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pendekatan firman ini dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, ini nasihat Paulus kepada Timotius untuk sungguh-sungguh mengerti akan ikrar yang diikrarkan di depan banyak saksi, di mana Yesus pun
sudah mengikrarkan ikrar yang benar itu di depan Pontius Pilatus. Dan intinya, Timotius diharuskan untuk mengikuti perintah ini dalam hidupnya, untuk menjalani dalam hidupnya. Soul Seeker, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus mungkin tidak banyak interaksi atau kaitan antara apa yang dia tulis dengan kitab-kitab Injil yang lain. Sesuatu yang kita ketahui dan kita juga akan lihat yang ditulis oleh surat-surat Paulus di dalam surat-surat itu bukanlah hal yang mengulangi kembali dari kitab kisah Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Ada bagian di mana Paulus mengutip kalimat Tuhan Yesus yang tidak terdapat di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Apa itu? Paulus menuliskan, mengatakan adalah lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini merupakan kutipan yang tidak bisa ditemukan di dalam kitab Injil. Tetapi gemanya terasakan menjadikan Injil dan surat-surat Paulus menjadi suatu kesatuan. Ada seorang ahli perjanjian baru dari University Duke Theological Seminary, namanya adalah Richard Hay. Dia mengatakan bahwa setiap bagian dari kitab suci mengandung kutipan, tapi juga bisa mengandung isi dari bagian yang lain yang tidak dikutip secara hurufiah. Meskipun tidak dikutip secara hurufiah, tetapi kaitannya dengan bagian lain dari kitab suci sangat jelas. Yang dia sebut ada sebuah gema dari kitab suci dengan kitab-kitab yang lain. So Seeker, kita membaca surat Paulus meskipun mencari gema dari kitab Paulus dibanding dengan tulisan-tulisan dari kitab Injil, kita tetap mengalami kesulitan untuk mendeteksinya. Tetap ada hal-hal yang dipercayakan kepada Paulus tapi tidak diulangi di dalam Injil sinoptik. Soul Seeker, kita tidak bisa bilang Paulus ini kurang setia dan tidak mau mengutip Injil. Ini pikiran yang keliru, karena tulisan Paulus telah ada lebih dulu, baru kitab Injil lainnya ditulis. Jadi kalau kitab Injil itu ditulis, lalu dia mengambil konsep dari Paulus, itu lebih masuk akal ketimbang Paulus mengambil konsep daripada Injil. Karena sekali lagi, surat Paulus adalah lebih dulu ditulis, baru kitab Injil yang ditulis. Jadi bagaimana kitab Injil disusun? Kitab Injil disusun melalui tradisi yang sangat setia mempertahankan para saksi mata. Pada waktu itu saksi mata menjadi saksi bagi penulisan Injil. Saksi mata yang mendengar langsung ajaran Kristus. Saksi mata yang melihat dan melayani Yesus pada waktu Yesus hidup di bumi ini. Saksi mata yang hancur hati melihat Yesus dipaku di kayu salib. Saksi mata yang bersuka cita, berbahagia luar biasa ketika melihat Yesus bangkit. Inilah saksi mata yang akhirnya mengumpulkan ajaran-ajaran Yesus dan mengajarkannya dan membuat sebuah tradisi yang sangat agung. Ada seorang teolog dari Jerman bernama Michael Welker. Dia mengatakan bahwa di dalam kitab suci ada semacam tradisi yang berbeda dengan tradisi-tradisi yang lain. Di dalam cara penurunannya ini adalah tradisi yang diturunkan dalam cara, yaitu tradisi oral, yaitu percakapan yang diseleksi dan dijadikan sesuatu yang berupa komitmen dan berkaitan dengan pengakuan iman. Inilah berita tentang Yesus yang tersebar sebelum ada kitab Injil. Jadi orang-orang akan menuturkan cerita kisah Yesus, dan para saksi mata akan mengkoreksi. Kalau ceritanya itu terlalu lebar, mereka akan bilang tidak ini, dan tanya tidak begini. Kalau ceritanya kurang, maka mereka akan menambahkan. Jadi para saksi mata ini punya peran yang sangat penting pada penulisan kitab Injil. Setelah para saksi mata bercerita dan akhirnya menyebarkan berita tentang Yesus dari lahir sampai dia mati dan bangkit dan naik ke surga, waktu cerita ini dikumpulkan, cerita ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui tradisi. Makin jauh generasi, makin tradisi ini menjadi
dingin. Soul Seeker, ternyata makin jauh generasi itu makin jauh juga tradisi ini menjadi dingin. Kenapa dingin? Karena membakukan, tidak ada kebaruan di dalamnya. Soul Seeker, setiap tradisi kalau dipertahankan akan terasa makin lama makin jauh, makin lama makin dingin. Tapi kalau sesuatu baru saja ditemukan atau baru saja disebarkan, sesuatu yang bersifat panas, viral, dan menjadi omongan orang, istilah dingin ataupun panas diambil dari seorang ahli Mesir kuno yang mengajar di Heidelberg University, seorang bernama Jan Assmann. Jan Assmann mengatakan setiap bangsa mempunyai mitos. Kenapa perlu mitos? Karena mereka perlu tradisi yang dingin, yang sudah dibakukan lama, tapi mereka perlu merasakan kehangatannya, suatu cerita yang sangat menarik, sehingga ceritanya harus tetap hidup sampai sekarang. Ceritanya harus tetap hidup sampai sekarang. Mereka punya cerita misalnya tentang dewa-dewa, dan mereka percaya dewa-dewa masih ada. Jadi ada sisi dingin, yaitu tradisi yang kuat, dan ada sisi panas, yaitu tradisi yang relevan. Bagaimana dengan kitab suci? Kitab suci menjadi suatu tradisi dingin karena ini cerita puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun lalu, atau konteks-konteks kita ini ribuan tahun yang lalu. Ceritanya sudah lama. Kalau ceritanya sudah lama, berarti bisa menjadi tradisi yang dingin. Bagaimana kita mengkaitkan cerita ini dengan kebutuhan kita yang sekarang ini, yang relevan, yang panas, yang bisa menarik? Michael Walker mengatakan Alkitab tidak perlu dibuat panas dengan mitos. Alkitab menggunakan cerita yang lama ini tetap relevan melalui kehidupan gerejanya secara tradisi gerejawi. Ini mengagetkan. Kehidupan gereja adalah aspek tanda kutip yang panas dari berita Injil. Jadi apa yang diberitakan dulu tetap sama, tidak ada orang boleh merubah kitab suci, dan kita pun tidak bisa mengatakan aku kurang cocok sama pengajaran Matius, aku tambahkan sedikit, nanti jadi bukan Matius, tapi nanti jadi Injil Matius KRT Daud. Itu tidak boleh. Betul? Aku tidak boleh menambahkan apapun. Jadi kitab ini tetap seperti ada yang tertulis. Aku menerima, lalu aku mewariskan ke generasi di bawahku. Aku mengatakan, bacalah Injil Matius, dan waktu engkau membaca Injil Matius, tidak ada perubahan apa-apa sejak tulisan itu ditulis. Kalau begitu, ini tradisi dingin sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang. Tadi saya mengatakan bahwa Michael Walker mengatakan yang membuat kekristenan begitu agung adalah karena kehangatannya ada di dalam komunitas yang senantiasa menggunakan simbol untuk membuatnya tetap relevan. Ini tema yang menarik. Kenapa relevansi itu berkaitan dengan simbol ini? Ini juga bisa membingungkan. Awalnya aku waktu baca artikel Walker, aku kurang mengerti kenapa simbol sama dengan relevan. Kalau aku baca kisah yang lalu, aku mau menghidupinya sekarang, aku menghidupnya dengan simbol. Kenapa simbol? Ya, kamu kalau dengan cerita kemerdekaan, kamu akan makin lama akan merasa cerita itu makin dingin karena makin jauh daripada cerita sejarah itu. Soul Seeker, satu contoh. Generasi muda sulit menghargai perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Seolah-olah generasi muda mewarisi sifat perjuangan dengan sifat berjuang dari kedaulatannya sendiri, sehingga kemerdekaan hanya untuk mengangkat sebuah hak asasi manusia, dan buntut-buntutnya hanya untuk melegakan sebuah pandangan kebebasan hidup tanpa menimbang teori perkembangan moral untuk membangun pendidikan agama yang humanis dan realistis sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mengerti contohnya ini? Jadi cerita sejarah kemerdekaan bisa menjadi dingin, dan orang-orang muda, generasi muda ini coba memanaskan, menghangatkan, tetapi dengan simbol-simbol tertentu
dengan cerita-cerita tertentu, yaitu untuk mengangkat sebuah hak asasi manusia yang buntut-buntutnya untuk melegakan sebuah pandangan kebebasan hidup itu. Jadi dia memakai simbol cerita itu, jadi seolah-olah ini bagian dari kemerdekaan, suatu kebebasan hidup yang tujuannya untuk melegakan pandangan pikirannya mereka masing-masing. Terlebih mereka terkena seolah-olah globalisme itu harus menyamakan dengan negara-negara lain daripada hak asasi manusia. Ini simbol-simbol yang mereka mengangkat supaya hangat kembali perjuangan, cerita tentang sejarah perjuangan. Solskjaer, Alkitab di dalam pengertian Walker tidak mengatakan bahwa buku ini menjadi relevan karena apa? Yang ditulis di dalam buku ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan zaman kita sekarang ini, dalam arti yang praktis, yang relevan secara praktis. Penting bagi kita untuk memahami buku ini atau memahami Alkitab ini sesuai untuk zaman kita sekarang ini, dengan memahami bentuk yang bersifat simbol. Kenapa simbol? Karena buku ini mengatakan yang ditulis di sini belum akan selesai pada zaman sekarang, tetapi akan selesai nanti hingga akhir zaman. Jadi ada unsur eskaton, ada eskatologi, bukan hanya masalah masa lalu tradisi yang dingin yang sekarang diusahakan supaya tetap relevan. Bukan ini adalah Alkitab yang sekaligus kuno, tapi juga sekaligus lebih maju dari zaman kita. Hal ini membuat aku berpikir tentang Alkitab sangat meninggikan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengerti kitab suci ini buku kuno kalau seperti itu tidak relevan untuk zaman sekarang. Zaman sekarang yang kurang relevan dalam Alkitab ini karena Alkitab selain berbicara tentang zaman yang kuno juga berbicara tentang the end of time. Jadi buku ini atau Alkitab ini mengandung hal yang zaman kita kurang advance untuk diikuti secara menarik. Jadi kalau ada orang bilang Alkitab ini buku kuno, kamu bilang itu di satu sisi, tapi di sisi lain zaman kita terlalu maju untuk Alkitab. Karena Alkitab sudah bicara sampai akhir zaman, sampai saat Kristus bertahta dan seluruh bangsa ditundukkan, dan kita saat ini belum sampai di sana. Maka yang membuat Alkitab ini relevan dengan zaman ini dan membuat zaman ini tetap relevan dengan pengharapan Alkitab. Karena itu Alkitab itu merupakan simbol. Kalau begitu bagaimana supaya berita Alkitab terasa begitu relevan yang sekaligus memberikan pengharapan yang belum terjadi? Apakah simbol yang dilakukan salah satunya perjamuan kudus? Berarti saudara melakukan perjamuan kudus seperti yang biasa kita lakukan adalah merupakan usaha untuk membuat Alkitab ini relevan untuk zaman kita, sekaligus membuat zaman kita relevan dengan pengharapan kitab suci yang ditulis di sana. Alkitab jauh lebih besar daripada masa sekarang dan masa lalu karena mengandung masa depan di dalamnya. Itulah sebabnya gereja sangat penting untuk memecah-mecahkan roti dan mengikuti perjamuan ini. Penting karena di satu sisi perjamuan membawa kita ke masa lalu ketika Kristus dipecahkan tubuhnya di kayu salib, tapi di sisi lain perjamuan membawa kita mengharapkan kegenapan ketika Kristus datang dan kita bisa bersekutu dengan Kristus, satu meja menikmati berkat Tuhan. Berarti Alkitab begitu agung dan setiap tradisinya dipelihara dengan sangat hati-hati. Maka tradisi Injil disebarkan lewat berita oral tradition dari para saksi mata. Lalu para saksi mata adalah orang-orang yang menjadi rasul atau menjadi murid atau menjadi saksi mata karena melihat Yesus hingga kebangkitan. Tapi ada satu orang pemimpin Kristen yang lain yang sama sekali dia bukan saksi mata kebangkitan Kristus, karena waktu Kristus bangkit dia tidak ikut kelompok para murid. Dia juga bukan pengikut Yesus ketika Yesus ada di dunia. Namanya Saulus atau kemudian bernama Paulus. Paulus bukan orang Kristen. Paulus bukan orang yang menyaksikan Yesus bangkit. Paulus bahkan adalah orang yang melawan Yesus, lalu dia menjadi rasul. Jadi pertanyaannya, dari mana keabsahan kerasulan Paulus? Karena SOP-nya harus melihat, menyaksikan, saksi mata akan kehidupan, kematian,
dan kebangkitan Yesus. Bagaimana kita bisa mengatakan Paulus adalah seorang rasul? Rasul Paulus mengatakan, karena aku sudah melihat Kristus. Kalau begitu kamu melihat Kristus yang memanggil kamu menjadi rasul. Itulah kesaksian kamu sendiri. Kamu yang bilang Yesus berjumpa dengan kamu, tapi kitab Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Tuhan berbicara juga kepada seorang bernama Ananias, dan Ananias diberikan penglihatan oleh Tuhan. Walaupun Paulus adalah seorang pemberontak, tetapi Tuhan mau menjadikan Paulus atau Saulus menjadi alat di tangan Tuhan. Ini hal yang sangat sulit. Ananias bingung mengapa Tuhan memakai orang yang menganiaya jemaat, orang yang membuat jemaat menderita, tetapi Tuhan pilih Paulus untuk menjadi alat di tangannya. Alat untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang Israel, kepada raja-raja, dan kepada bangsa-bangsa lain. Kalimat yang Tuhan berikan kepada Ananias, maka pada waktu Saulus datang dalam keadaan buta, dituntun oleh orang, menjadi seperti orang bingung. Waktu itu Ananias yang menampung, dia membayangkan kejadian di Damsyik. Pada waktu itu banyak orang Kristen juga takut kepada Saulus. Lalu sekarang Saulus tidak berdaya dan kebingungan dan seperti orang kehilangan arah. Lalu Ananias menyambut Paulus menjadi saudaranya. Akulah Ananias yang mendapat penglihatan dari Tuhan, dan kamu juga dapat penglihatan itu, bukan? Aku juga mendapat pesan dari Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Lalu Paulus katakan, aku juga mendapat pesan, perkataan dari Yesus Kristus yang ternyata adalah Mesias. Dia menyatakan kepadaku. Dan Ananias mengatakan, ya, Yesus menyatakan diri juga kepada aku untuk menerima kamu, Paulus. Ini kesaksian dari orang. Jadi kamu bisa bilang yang dikatakan Saulus itu isapan jempol. Aku kurang ngerti ya kenapa bohong itu dibilang isapan jempol. Padahal bagaimana bisa berbohong? Cerita ini bukan isapan jempol, karena Saulus punya berita yang dikonfirmasikan oleh Ananias, dan Saulus punya berita dikonfirmasi juga oleh Barnabas. Karena Tuhan pun menggerakkan hati Barnabas untuk mempertemukan Saulus dengan rasul-rasul yang lain. Jadi dia dikonfirmasikan menjadi rasul dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain. Saulus memiliki SOP yang lain, SOP kerasulan yang langsung daripada Tuhan. Bagaimana bisa jadi rasul yang pertama dan jadi murid Yesus yang kedua, sebagai saksi mata kebangkitan Yesus? Lalu tiba-tiba Saulus mengatakan, aku juga rasul kok, aku juga bisa. Kalau kamu pun bisa menjadi rasul, aku pun juga bisa. Bukan waktu itu aku bukan melihat Yesus bangkit, tetapi karena aku melihat Yesus turun dari surga untuk bertemu dengan aku. Mesias yang turun dari surga untuk bertemu kamu. Mesias yang turun dari surga dan berkata-kata dengan Paulus, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Istilahnya exception. Ada jalur utama, tapi juga ada exception. Aku belajar untuk melihat. Dalam hal ini aku belajar bahwa ada exception bagi orang-orang tertentu. Betul? Kita tidak bisa mengatakan, mengapa kamu bisa seperti ini kesaksiannya? Karena ada exception yang Tuhan berikan pada orang-orang. Saulus bukan lewat jalur resmi sebagai rasul, tetapi exception. Dan Tuhan minta seluruh rasul yang lain menerima Saulus. Akhirnya para rasul menerima dia. Bahkan Paulus mengatakan Kefas, yaitu Petrus, jabat tangan dengan dia. Lalu mereka membuat kesepakatan yang mana Petrus akan menjadi pemimpin untuk gerakan Kristen di orang Yahudi, sedangkan Paulus menjadi pekabar Injil untuk gerakan Kristen bagi bangsa-bangsa lain. Kunci penting bagaimana Paulus bisa menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa lain dengan dia merumuskan berita Injil untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan rumusan berita Injil ini menjadi teologi Kristen penting yang pertama di dalam sejarah gereja. Pauluslah orang yang merumuskan dan merangkum teologi Kristen bagi non-Yahudi. Kemudian ia membagikan untuk orang-orang non-Yahudi. Rangkuman Paulus bagi teologi Kristen bagi non-Yahudi, yang mana ditemukan adanya pengaruh yang dikumpulkan oleh para penulis Injil dan dimasukkan ke dalam Injil mereka. Salah satunya yang mengagetkan adalah bahwa ada beberapa bagian pikiran Paulus yang belakangan ternyata cukup klop dengan Injil
Yohanes. Ini sebuah kaitan yang sebenarnya mengagetkan, karena kebanyakan dari pikiran Paulus sangat klop dengan Matius, sangat klop dengan Lukas. Pikiran Paulus banyak terkait dengan Matius, terutama di dalam peringatan untuk tidak menjadi antinomian atau pandangan apapun yang menolak hukum atau legalisme dan menentang norma-norma moral, agama, atau sosial. Matius sangat menekankan jika sudah percaya Yesus, jangan pikir kamu otomatis langsung bisa masuk kerajaan surga, tetapi kamu harus menjaga hidupmu sesuai dengan firman Allah. Ada juga bagian-bagian yang sebenarnya ada pada Paulus. Lalu bagaimana dengan Lukas? Di dalam Lukas ada penekanan tentang keselamatan bagi bangsa yang lain, yang sumbernya ternyata banyak datang dari Paulus. Berarti dalam hal ini Paulus mengeluarkan kesimpulan, lalu kitab Lukas menjabarkannya lebih luas di dalam kisah kehidupan Kristus. Maka Richard Hay berani mengatakan salah satu sumber bagi penulisan kitab Injil adalah surat-surat Paulus, meskipun Paulus bukan rasul yang menjadi saksi mata seperti rasul lainnya. Salah satu sumber Matius dan juga Lukas dan Markus adalah perkataan Paulus. Beberapa mengatakan Petrus juga memberikan sumbangsih yang terbesar, tapi tulisan Petrus adalah tulisan yang lebih terbelakang sesudah kitab Injil ini. Ada hal yang menarik di sini. Petrus adalah pemimpin dan dia membimbing Markus, tetapi Petrus baru menulis lama setelah kitab Injil ditulis, kecuali Injil Yohanes. Jadi tulisan Petrus lebih terbelakang dari Injil. Jikalau tulisan Petrus lebih terbelakang ketimbang dari kitab Injil yang lain, berarti ada sesuatu yang sulit untuk dipadukan dengan mengatakan Petrus adalah sumber bagi kitab-kitab Injil. Apakah itu begitu? Hal seperti inilah yang juga membuat Paulus justru lebih banyak sumbangsih ke dalam Injil ketimbang Petrus dan rasul-rasul lainnya. Salah satu bagian yang indah adalah dari Timotius, di mana kita melihat kaitannya antara kristologi Paulus dan beberapa bagian dari surat Efesus dan Kolose yang begitu indah dan harmonis, menyambung atau mengaitkan dengan teologi Kristus di dalam Injil Yohanes. Salah satu bagiannya adalah 1 Timotius 6 yang kita baca tadi. Paulus mengatakan di hadapan Allah yang memberikan hidup dan segala sesuatu kepada segala sesuatu, dan hidup Kristus, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kapan Kristus mengikrarkan sesuatu di depan Pontius Pilatus? Yaitu pada waktu Kristus diadili. Kapan Kristus mengikrarkan sesuatu di depan Pontius Pilatus tentang pengakuan iman? Yaitu pada waktu Kristus diadili. Soul Seeker, Yesus bicara menyatakan sesuatu kepada Pontius Pilatus, sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan. Kecuali di dalam Injil Yohanes, di mana pembicaraan dengan Pontius Pilatus, Yesus mengatakan dia adalah raja, dan untuk itulah dia datang supaya semua orang mengerti kebenaran, sebab dialah yang akan menyatakan kebenaran itu. Dan Pontius Pilatus menyambung dengan mengatakan dengan enteng, apa itu kebenaran? Jadi waktu Pilatus mendengar Yesus mengklaim pengakuan, akulah kebenaran, hal ini menjadi sebuah pengakuan iman Kristen. Peristiwa pembicaraan inilah yang ditulis oleh Yohanes dengan teliti. Sedangkan Pontius Pilatus merupakan contoh dari orang-orang dunia yang tidak serius dengan kebenaran dan tidak mengerti nilai harga perjuangan yang mahal. Pengakuan iman gerejawi tentang apa itu kebenaran. Sekarang kita sedikit memahami kebenaran dari pengakuan iman gerejawi. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kita tahu dari mana dia Allah sejati dan manusia sejati. Jelas dari kitab suci. Tetapi tahu dari manakah tafsiran yang benar itu? Dari pengakuan iman gerejawi itu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menolak pengakuan iman, berarti sama saja menolak iman Kristen yang sejati. Jangan tolak pengakuan iman, sebab jika pengakuan tidak lagi jadi bagian dari gereja Pentakosta dan aliran karismatik, maka gereja itu akan goyah dan sangat mudah disusupi pengajar-pengajar palsu ataupun bidat-bidat yang masuk menyusup dalam gereja Pentakosta dan
aliran karismatik. Lebih banyaknya lagi kalau pemimpin gerejanya tidak sadar, tidak berkait, tidak berkomitmen kepada pengakuan iman gerejawi yang ada dalam sejarah kekristenan. Hal ini tidak sesuai dengan natur yang dipercayai dalam tradisi Pentakosta, karena mereka mengatakan ajaran yang sama itu diteruskan dari kisah para rasul dan berlanjut hingga sekarang terhadap kuasa baptisan Roh Kudus. Kita perlu aware akan hal ini. Jangan sampai kita membesarkan peristiwa Pentakosta itu dan tidak mementingkan sejarah gereja. Jika sebuah gereja melupakan sejarah dan tidak mementingkan pengakuan iman gerejawi, maka pada akhirnya gereja akan sulit membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah, bahkan tidak memiliki jawaban yang tegas dan akurat. Saul Seeger, Pontius Pilatus mengatakan apa itu kebenaran. Dia sebenarnya mau menghina kebenaran itu. Kebenaran apakah? Kebenaran apa? Kebenaran yang bagaimana yang Pontius Pilatus pikirkan? Tetapi sebenarnya kebenaran itu ada pada sebuah pengakuan. Hal ini didapat dari Injil Yohanes, di mana kita tahu ada tradisi yang menyebarkan, dan dari manakah tradisi itu menyebar. Mungkin kita tidak jelas terhadap perkembangan itu, tetapi Paulus mengakui tradisi yang sama. Jadi dari Paulus kita menemukan kaitan bahwa pengakuan iman yang pertama bukan dari gereja, tetapi dari Yesus Kristus. Kapan Yesus menyatakan pengakuan iman ini? Ketika di depan Pontius Pilatus. Hal ini kita tidak menyadari sama sekali jika Yesus menyatakan ajaran pengakuan iman. Dan hal ini menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang penting di dalam pesan Paulus kepada Timotius. Timotius, kamu percaya pengakuan iman? Timotius katakan, ya percaya. Inilah sebuah pengakuan iman gerejawi, dan pertama kali yang menyatakan adalah Yesus Kristus, di mana ia menyatakan ikrar yang benar di depan Pontius Pilatus. Apa pengakuan iman Yesus yang dideklarasikan? Yaitu bahwa dia anak Allah dan dia adalah raja yang sejati. Pilatus mengatakan, jadi engkaukah adalah raja? Yesus mengatakan, ya engkau sendiri yang mengatakan aku adalah raja. Apa maksudnya engkau yang mengatakan aku adalah raja? Kadang-kadang kita salah mengerti. Yesus ditanya sama Pontius Pilatus, jadi kamu adalah raja? Yesus katakan, engkau yang mengatakan aku adalah raja. Berarti bukan Pilatus yang berbicara itu, bukan Pilatus yang bertanya, melainkan sebuah pengakuan iman harus diakui baik oleh Yesus maupun oleh Pontius Pilatus. Artinya ini pengakuan bagi semua mulut manusia harus mengakui pengetahuan ini. Dan Yesus melanjutkan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyatakan kebenaran, supaya orang mengerti kebenaran yang percaya kepadaku. Pilatus tidak peduli saat Yesus mengundang dia untuk masuk ke dalam pengakuan iman, tetapi justru Pilatus menyingkirkan Yesus. Pada saat Paulus sedang berbicara kepada Timotius, di manakah Timotius? Timotius, engkau manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Manusia Allah akan bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Bagaimana bertanding dalam pertandingan hidup yang benar? Dengan menyadari akan sebuah pengakuan iman. Yang kamu miliki sebuah pengakuan iman yang sangat agung. Karena orang pertama yang mengatakan adalah Kristus, dan dia menyatakannya di depan Raja. Dan ini sangat agung, di mana Yesus mengakui bahwa dia adalah Raja di depan gubernur, di depan Pilatus, di depan Pontius Pilatus sebagai wakil pemerintah, dan Yesus berbicara di depan dia. Seharusnya perkataan Yesus membuat Pilatus akan gentar dulu. Kok bisa ada raja mengaku raja di depan raja? Dia mengakuinya dengan sangat stabil dan sangat tenang. Injil Yohanes adalah Injil yang mencatat Yesus yang selalu berbicara dengan stabil dan tenang. Hanya satu momen dia tidak stabil dan tidak tenang, ketika ia menangisi Lazarus yang mati. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan Yesus
menjadi gelisah dan sedih dan hancur hatinya. Karena ada orang yang meninggal, dia begitu sedih dengan kesedihannya yang ada karena kematian. Tetapi Yesus menghadapi salib, dia menghadapi dengan berani, stabil dan tenang. Salah satu jadi karya yang penting dalam sejarah adalah Saint John Passion dari Johannes Sebastian Bach. Karena ketika Bach menulis part Yesus di dalam Passion-nya, dia selalu menulisnya dengan membuat Yesus mengatakan kalimat dengan melodi yang indah dan selalu stabil. Waktu Yesus berbicara dengan orang yang menangkapnya, Yesus mengatakan, "Akulah dia." Waktu Yesus tanya, "Siapakah yang kamu cari?" nadanya sangat tenang. Jadi ketika Pilatus tanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus mengatakan, "Ya, aku adalah raja." Ini sebuah kalimat pengakuan yang begitu agung, yang dinyatakan untuk mendeklarasikan dia. Tidak ada bayangan tekanan Pilatus. Yesus punya kerajaan yang tidak harus tunduk kepada kerajaan dunia. Inilah sumber perkataan Yesus yang menjadi pengakuan iman orang Kristen. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, "Kamu punya ikrar yang sama dengan ikrar Yesus yang kamu katakan, yaitu pengakuan iman gerejawi, dimulai dari pengenalan akan Kristus." Dan Matius mengatakan Petrus mengakui pengakuan iman pertama, tetapi Yohanes memberikan versi yang lain. Hal ini tidak berlawanan, ya dua-duanya benar. Yohanes mengatakan pengakuan iman pertama kali, bukan Petrus tapi Yesus. Petrus mengakui tapi Yesus mengkonfirmasikan. Waktu Petrus mengakui ini sebelum Yesus ditangkap. Dan setelah Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, "Aku adalah Raja Mesias." Raja itu adalah Mesias, anak Allah. Dan akulah anak Allah. Untuk itulah aku datang, supaya aku menyatakan kebenaran. Aku rasa kamu pun juga sama. Ingin sekali kita memberitakan Injil dengan memberitakan pengakuan. Betul? Mungkin ini membingungkan bagaimana memberitakan Injil dengan pengakuan iman. Aku menjadi deklarator pengakuan iman kepada dunia yang minta pertanggungan jawab imanku. Yesus sesudah memulai mendeklarasikan pengakuan iman lewat metode tanya jawab saat itu. Bagaimana menginjili dengan mendeklarasikan pengakuan iman? Ialah dengan apa yang engkau percaya, inilah yang aku beritakan di dalam karya-karya misa. Meskipun tidak melakukan itu di dalam seremoni ibadah yang besar, sebab di dalam karya misa itu selalu ada credo, yaitu credo in unum, deum in unum, dominum. Aku percaya, sebab di dalam karya misa itu selalu ada bagian credo, aku percaya kepada satu-satunya Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Lalu aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Ini pengakuan iman. Maka pengakuan iman menjadi deklarasi yang diberitakan. Ketika memberitakan Injil, inilah Paulus mau mengatakan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Bagaimana bertanding dengan mengikrarkan? Sebab engkau telah dipanggil dan engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dan di depan banyak saksi kamu sudah menyatakan siapa kamu, dan kamu terlibat di dalam gerakan apa? Dan gerakan ini gerakan yang berkaitan dengan Yesus, yang mana Yesus telah menyatakan ikrar yang sama di depan Pontius Pilatus. Disinilah Paulus mengingatkan Timotius untuk bertanding kepada suatu hidup, menyatakan kesalehan sejati. Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana hidup suci, karena tidak tahu dia sedang dipanggil untuk mendeklarasikan apa yang harus dilakukan, dideklarkan, apa yang harus kamu umumkan kepada dunia tentang imanmu. Dengan pemberitaan yang selaras dengan kesalehan yang kita miliki. Kehidupan saleh adalah datang secara satu paket dengan pengakuan iman. Tidak ada orang yang menjalankan kesalehan hanya demi kesalehan itu sendiri. Semua orang menjalankan kesalehan karena hal ini bagian dari pengakuan iman. Soul Seeker, sekarang aku akan jelaskan apa bedanya mempunyai hidup yang baik tapi tidak mempunyai pengakuan iman yang sejati. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mungkin punya pengakuan iman, dan tanpa pengakuan iman, dia tidak mungkin memiliki hidup yang saleh. Karena orang yang tidak beriman, dia akan mencari sumber bagi kesalehan dari banyak hal yang lain,
menurut standar yang pada kelas-kelas atau level hidup sosialnya. Inilah yang terjadi pada orang yang belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, dan mereka akan mencari guru-guru palsu untuk belajar hidup saleh. Mungkin ajarannya bagus dan memberikan pengertian motivasi yang bagus. Agamanya juga agama yang bagus. Tetapi pengakuan iman adalah sesuatu perbuatan Tuhan, sesuatu sebagai saksi mata bahwa kita mengalami Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita bertemu dengan firman, dan firman-Nya benar, karena ketika kita menjalankan firman-Nya itu hidup. Bersaksilah melalui kesaksian imanmu, yaitu pengakuan iman percayamu kepada Tuhan. Itu adalah suatu kesaksian yang sah ketika kita mendeklarasikan pengakuan iman, menjadi kesaksian yang sah dan mutlak bagi dunia. Dan Roh Kudus akan menolong, memberkati, mengurapi kesaksian pengakuan iman itu. Puji nama Tuhan, kiranya jadi berkat. Terus maju di dalam Tuhan. Jangan lupa, ingat sejarah gereja, ingat tradisi Alkitab, bahwa ada pengakuan iman yang sudah Yesus ikrarkan, dan kita harus mengikrarkan kepada dunia bahwa kita adalah saksi mata Kristus akan kehidupan Kristus di dalam Dia. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Havenu Shalom Aleichem. Sampai jumpa dan puji nama Tuhan. Amin. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.